Kapal Barcelona. Guys, tolong dah. Aduh, tim SAR tolong dah bantu orang. Aduh. Selamat. Jangan panik. Kapal Barcelona. Aduh, soal Lapasan kapal terbakar dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Di Pelabuhan Manado di persiapan evakuasi para penumpang KM Barcelona yang terbakar. Jadi ini sejumlah kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 3 orang dilaporkan tewas. Sebuah kapal wisata Wonder Sea terbalik di Vietnam. 37 penumpang tewas dan 9 hilang. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang melompat ke laut seiring api yang membakar badan kapal. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Tim SAR dan warga berusaha melakukan upaya penyelamatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Leo Mercy Randang, menyampaikan pihaknya menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Itu orang ada di lapasan kapal terbakar dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Saat itu juga tim segera diturunkan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang sebagian melompat ke laut. Tim Liputan News melaporkan. Usai kapal motor Barcelona 5 terbakar, sejumlah penumpang pun berupaya menyelamatkan diri. Seorang ayah yang merupakan penumpang kapal motor Barcelona 5 terlihat tengah berusaha menyelamatkan diri sambil menggendong seorang anaknya. Keduanya terlihat berenang dan menjauhi kapal yang sudah terbakar hebat. Adik aman, adik om. Ya Allah, tolong kesian ya Allah. Jangan dulu, Pak. Anak-anak yang menjadi penumpang kapal motor Barcelona terlihat tengah bersiap untuk melompat ke laut untuk menyelamatkan diri.
Petugas kapal dan penumpang lain terlihat memasangkan pelampung ke tubuh mereka. Talise. Mohon pihak yang monitor ini kami mohon bantuan. Saat ini kapal Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi telah mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado Minggu siang sebelum terbakar. Para penumpang KM Barcelona telah diungsikan sementara ke pulau terdekat dari lokasi kebakaran, yakni Pulau Gangga 2. Para penumpang dilaporkan menceburkan diri ke laut setelah kapal mengalami kebakaran. Pemirsa, perkembangan terbaru dari musibah terbakarnya kapal motor Barcelona 5, api yang membakar kapal di perairan Minahasa Utara telah berhasil dipadamkan dengan mengarahkan bantuan dari Bakamla dan Basarnas. Ada bantuan dari kapal Bakamla dengan ada satu kapal tadi Basarnas. Api berhasil dipadamkan melalui alat pemadam kebakaran dari Bakamla, Basarnas, dan beberapa kapal motor lain. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado Minggu siang sebelum terbakar. Ada bantuan dari kapal Bakamla dengan ada satu kapal tadi Basarnas dan kami juga di kapal Barcelona 3. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan terbakarnya kapal penumpang Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa, Sulawesi Utara, kami telah terhubung dengan Humas Kantor SAR Manado, Nuryadin Gumelang. Selamat malam, Pak Nuryadin. Ya, selamat malam. Baik, Pak Nuryadin, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terbakarnya kapal Barcelona ini? Info yang kami dapat ya dari penumpang bahwa ada keluar api dari dek 3, dek 4. Jadi untuk asal terbakarnya kami belum dapat info yang masih diselidiki untuk informasi selanjutnya. Baik, untuk saat ini berapa jumlah penumpang dan awak kapal saat kejadian, kemudian bagaimana proses evakuasi penumpang hingga kini, Pak? Yang terdata di kami 280, yang meninggal 4 orang yang masuk data di kami. Baik, dapat dikonfirmasi berapa orang yang meninggal dunia akibat kejadian ini, Pak? Yang terdata di kami 4 orang yang sudah terdata dan sudah terevakuasi. Baik, apakah ada korban luka? Untuk korban luka tidak ada, rata-rata panik, shock, trauma karena melihat langsung terbakarnya kapal. Baik, Pak Nuryadin, kemudian untuk kendala dan tantangan dalam evakuasi hari ini apa, Pak? Kendalanya kami masih terkendala dengan data yang ada, uang yang ada. Kemudian sekarang ini kami sudah berada di atas KN Bimasena lagi mendata, terus langsung ada pemeriksaan langsung di atas kapal kami. Ada tim kesehatan juga ada, tim kami juga ada. Yang masuk barusan masuk ini ada sekitar 16 yang kami evakuasi. Baik, dari 280 penumpang saat ini secara total berdasarkan data sudah ada berapa orang, Pak, yang dievakuasi? Dari yang pertama KN Bimasena sendiri dengan kapal yang ada kami membawa 40-an, kemudian yang PLP 33 yang terakhir ini dibawa sama
Basarnas pakai RIP 16. Ini yang terakhir 16. Kemudian yang sisanya karena dibawa ke Kota Manado, jadi kami kehilangan data. Kami ada beberapa yang dicoba dievakuasi ke Kota Manado. Jadi kami datanya belum kami dapati sudah berapa. Untuk sementara yang posko di wilayah Likupang sudah terdata di kami. Baik, untuk malam hari ini evakuasi masih terus dilakukan. Apakah masih ada penumpang yang masih berada di dalam air atau sudah semua dilakukan evakuasi, Pak? Baik, yang secara visual yang korban-korban yang melompat itu rata-rata semua sudah terevakuasi. Tapi masih ada beberapa informasi yang kami dapati dari keluarga korban, masih ada belum dapati keluarganya sampai saat ini. Baik. Kemudian berapa kapal, Pak, yang dikerahkan untuk evakuasi ini? Dari Basarnas Manado sendiri mengerahkan KN Bimasena, RIP, kemudian rubber boat, dan dibantu oleh TNI Polri, dari Angkatan Laut, dari KPLP juga, dari Bea Cukai juga turut membantu, KPLP 331 dan kapal swasta. Perusahaan Barcelona sendiri juga ada ikut membantu evakuasi. Baik. Kemudian untuk kapal dari Barcelona 5 sendiri saat ini apakah sudah padam total atau masih ada langkah pendinginankah atau seperti apa, Pak? Untuk kobaran api sendiri sudah tidak kelihatan, tapi masih ada kepulan asap yang keluar dari kapal Barcelona 5 ini. Yang terakhir kami pantau ya, tadi sore menjelang maghrib. Baik, kemudian para penumpang, para korban ini akan dibawa kemana selanjutnya, Pak Nuryadin? Untuk sementara para penumpang ada yang dijemput langsung keluarganya, ada yang masih menunggu di pelabuhan sambil diperiksa, menunggu keluarganya untuk dijemput. Baik, Pak Nuryadin, dugaan awal kebakaran ini disebabkan oleh apa, Pak? Untuk kebakaran yang disebabkan kami belum dapat informasi pasti, Bu, ya. Belum dapat informasi terkait penyebab dari kebakaran kapal tersebut. Jadi kami masih fokus dalam pencarian karena masih datanya masih kami belum dapat di semua. Baik, ada kabar sebelumnya ini api berasal dari puntung rokok. Ini berarti belum dapat dikonfirmasi ya, Pak? Kami belum sampai ke situ untuk mencari data tersebut. Kemudian langkah selanjutnya dari Basarnas apa, Pak? Kami tetap terus berkoordinasi mencari data yang pasti tentang penumpang seluruhnya. Kami tetap standby di posko di Pelabuhan Munte sambil memantau keadaan atau ada informasi yang masih masuk di posko. Baik, Pak Nuryadin, kalau kita lihat dari beberapa waktu ke belakang, ini kan ada beberapa kasus kecelakaan laut begitu. Ini mungkin ada himbauan ke masyarakat. Baik, kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika bepergian atau jarak jauh bagi menggunakan kapal dengan cuaca, baik cuaca maupun kondisi kapal yang kita gunakan atau kendaraan yang kita gunakan. Kita mencari tahu kapal tersebut atau kendaraan tersebut layak nggak kita gunakan, mungkin cari informasi terkait cuaca. Karena banyak di wilayah Sulawesi Utara ini banyak kepulauan-kepulauan. Demikian. Baik, Pak Nuryadin, mungkin boleh dijelaskan Pak saat ini sedang dilakukan proses apa di sana? Tadi kami sudah masuk proses evakuasi dari 16 orang. Bagian dari penumpang KN Barcelona sendiri menggunakan RIP
trip Basarnas. Saat ini korban sudah ada di Pelabuhan Munte Likupang dan akan dibawa. Sudah ada beberapa ambulans juga sudah standby di sini, posko sudah dibentuk. Dan tadi ada korban yang meninggal sudah dievakuasi ke rumah sakit Polri. Korban meninggal berarti sudah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit Polri ya Pak? Ya, Kemudian yang meninggal untuk tadi sudah dibawa ke rumah sakit Polri. baik, bagi korban lainnya yang sudah dievakuasi ini juga apakah ada beberapa yang dibawa ke rumah sakit? Ini dibawa ke rumah sakit mana saja Pak? Di sini ada sudah turun perawat, sudah langsung ada perawat dari rumah sakit Manado, ada yang dari Kabupaten Minahasa Utara, ada juga puskesmas yang terdekat di sini sudah langsung turun. Baik, malam hari ini apakah proses pencarian masih terus dilakukan? Apakah masih ada korban yang dilaporkan hilang Pak Nuryadin? Ya, untuk sementara kami masih mencari informasi terkait apakah ada korban yang masih ada yang mau dicari, karena sampai saat ini tim Basarnas atau tim SAR gabungan belum bisa mengakses masuk ke dalam kapal. Tadi sekitar pukul 7 belum bisa kami untuk memastikan di dalam kapal apakah ada yang terjebak atau tidak. Jadi belum ada data yang benar apakah sudah keseluruhan sudah terevakuasi. Baik. Kalau dari keluarga sendiri ini apakah sudah ada yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya Pak? Sudah, tadi ada salah satu bapak, 2 orang anaknya yang dia bawa, yang satu umur 21 tahun, yang satu 18 tahun. Dia sama-sama terjun dari kapal Barcelona, namun di saat dievakuasi terpisah. Orang tuanya terevakuasi dengan kapal 331 KPLP. Nah, ini anaknya yang masih kami cari tahu informasi. Soalnya waktu kejadian banyak nelayan-nelayan yang membantu mengevakuasi korban-korban yang lompat. Jadi dibawa ke pulauan, ada yang dibawa ke pulauan yang terdekat. Jadi ini yang masih kami gali informasi. Baik, jadi memang masih banyak yang terpisah dari keluarganya karena kapal-kapal yang mengevakuasi ini berbeda-beda ya Pak ya? Iya, berbeda-beda. Dengan nelayan juga. Baik, terima kasih banyak Pak Nuryadin sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati. Terima kasih. Pemirsa, sebanyak 5 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Juragan 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama hangus terbakar Minggu siang. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api melalap rumah di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kontrakan apa gimana? Kontrakan. Dari rumah pertama. Perkiraan rumah berapa Bang? 3 rumah sudah terbakar, tiga-tiganya abang, tiga-tiganya rumahnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Diperkirakan lebih dari 5 rumah yang hangus dalam kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD.
Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng, ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau, ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu secara langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah, kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Wenda Nura, jurnalis iNews. Selamat malam, Wenda, bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di tempat pengungsian dari korban kebakaran yang melanda di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dan saat ini korban kebakaran mengungsi di sebuah tenda yang didirikan oleh pihak BPBD DKI Jakarta. Dan bisa dilihat Diandra dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan situasi malam hari ini ya di pengungsian. Bisa dilihat ada warga yang memang sedang beristirahat tentunya, dan juga yang lagi ngobrol-ngobrol, namun tentunya dengan fasilitas yang seadanya. Justru ini juga cukup membantu mereka karena seperti yang diketahui bahwa tempat tinggal mereka ini sudah hangus terbakar dan bisa dikatakan tidak menyisakan barang apapun gitu. Dan kembali kami informasikan Diandra dan juga pemirsa bahwa kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu pagi atau hari Sabtu kemarin di kawasan Bukit Duri ini adalah sebuah kos-kosan. Ada 3 rumah yang terbakar dan untuk korban yang terdampak saat ini ada sebanyak 10 kartu keluarga dengan ada 24 jiwa yang terdampak dan mengungsi di tenda BPBD ini. Dan naasnya Diana dan juga pemirsa, kembali kami informasikan bahwa kebakaran tersebut menewaskan 4 anak, yakni keempatnya ini merupakan anak di bawah umur dan saat ini
masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan masih diperlukan proses identifikasi lebih lanjut. Diandra dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan salah satu penghuni kos-kosan di Bukit Duri yang terbakar hari Sabtu kemarin, dan kita sudah bersama dengan Pak Rudi. Kita akan mengobrol sebentar. Halo, selamat malam. Izin Pak Rudi, maaf mengganggu waktunya. Boleh ngobrol sebentar, Pak? Iya. Bapak boleh diceritakan kembali mungkin Pak seperti apa awal mula terjadinya kebakaran di tempat tinggal Bapak gitu, Pak? Pertama gini kan, kalau Rudi pagi jam 6 itu udah bangun, lagi buka warung, lagi majang kan, tiba-tiba ada bunyinya tuk aja gitu. Nah, setelahnya bunyi duk itu, tetangga sebelah tuh teriak, api. Rudi langsung lari ke belakang, kan naik roteng. Iya, apinya udah nyala kan. Maksudnya Rudi mau nyelamatin temen-temen. Baru aja Rudi megang itu, satu orang anak kecil, tiba-tiba asapnya udah hitam banget gitu kan, udah gelap. Ya terpaksa Rudi lari ke bawah, udah nggak bisa karena apinya udah panas ke sini kan. Balik lagi ke pintu kecil, nyatanya bayi yang itu, anak yang itu saya lempar, cakep sama dia tuh. Nah sudah gitu Rudi jatuh deh ke bawah, amblas sampai ketimpa itu ibu-ibu yang gendut juga nimpa Rudi. Tapi Rudi kan masih bangun, naik lagi kan ke genteng orang. Baru Rudi turunin, baru dia pada ikut gitu. Baik, jadi Bapak ada aksi untuk menyelamatkan sebetulnya Pak, namun memang api sudah cukup tinggi. Tapi Bapak dari menyelamatkan diri Bapak sendiri ini ada luka-luka nggak Pak yang Bapak alami? Kalau Rudi sih ada, cuman sedikit gitu. Seperti ini kemarin makan pada merah gitu ya sama kaki, tapi alhamdulillah sih udah sembuh. Baik, Bapak jadi Bapak tinggal di tenda pengungsian ini bisa dikatakan sejak kemarin sore gitu ya Pak. Nah gimana Pak yang Bapak alami di tempat pengungsian ini Pak, boleh diceritakan? Di sini termasuknya bagus orang-orangnya gitu kan, sumbangan-sumbangannya bagus nyampe ke kita, terus makanan juga ya termasuknya bagus sampai nggak kemakan gitu. Baju-baju apa gitu, obat-obatan juga bagus juga. Baik Pak, jadi untuk logistik secara makanan terpenuhi ya Pak ya. Lalu ada kebutuhan lain apa gitu Pak mungkin yang masih dibutuhkan untuk pengungsi? Cuman selimut yang belum ada, iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Bapak turut berduka cita sebelumnya, semoga cepat pulih ya Pak ya. Baik, Diandra dan juga pemirsa, itu dia. Jadi memang masih ada beberapa kebutuhan logistik yang masih dibutuhkan di pengungsian ini. Salah satunya adalah selimut, karena memang di sini juga banyak yang mengungsinya. Jadi untuk pemerintah ataupun donatur yang akan memberikan sumbangannya ke korban kebakaran Bukit Duri ini, salah satu yang paling dibutuhkan adalah selimut. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Bukit Duri, Jakarta. Selamat kembali bertugas.